Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan proposal bahasa Indonesia. Hayo, siapa di sini yang nggak tahu tentang proposal? Baiklah, di video ini akan dibahas materi seputar proposal, mulai dari pengertian, tujuan, struktur, kaidah kebahasaan, dan jenis-jenis proposal. Yuk simak videonya. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita masuk ke video pembahasan proposal, alangkah baiknya kita perkenalan dulu teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Bahasa Indonesia. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu Igusti Bagus Kevin Dwi Dharma, Nadia Alifa Mastarina, Yonatan David Septian, Jud Adek Fahriah, Safira Najla Aulia, Muhammad Hafiz, dan Nur Cahyani. Nah, ada yang tahu apa itu proposal? Proposal adalah rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Biasanya proposal berisi nama, tujuan, teknis acara, kepanitiaan, dan anggaran biaya yang diperlukan. Adapun tujuan proposal yaitu yang pertama, untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang bersangkutan supaya dapat melaksanakan sebuah kegiatan. Yang kedua, apabila terkait dengan proposal pengajuan dana, maka proposal bertujuan untuk mendapatkan bantuan dana dari pihak sponsor. Ketiga, untuk mendapatkan dukungan dari pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Keempat, apabila berkaitan dengan proposal proyek pemerintah, maka proposal bertujuan untuk melakukan tender atau lelang pada proyek-proyek tersebut. Yang kelima, untuk mendapatkan penawaran kerja sama bisnis apabila berkaitan dengan proposal bisnis. Apa saja sih struktur proposal? Yang pertama ada pendahuluan atau latar belakang. Yang kedua, masalah atau perumusan masalah. Yang ketiga, tujuan. Keempat, sasaran. Kelima, pelaksanaan atau teknik pelaksanaan. Keenam, jadwal pelaksanaan. Ketujuh, anggaran. Dan yang ke-8 yaitu penutup. Selanjutnya, kaidah kebahasaan proposal. Terdiri dari A. Kata pendefinisian. Biasanya menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian atau pengertian. B. Kata kerja tindakan, yaitu kata kerja yang subjeknya berperan sebagai pelaku. Umumnya berupa kata kerja aktif bercirikan awalan me dan ber. C. Penggunaan istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. D. Pernyataan persuasif adalah kalimat yang berisi imbauan atau ajakan kepada pembaca agar bersedia mengikuti kemauan yang disampaikan oleh penulis. E. Pernyataan argumentatif, yaitu kalimat atau pernyataan yang mengungkapkan ide, gagasan, atau pendapat penulis disertai bukti dan fakta. Nah, adapun jenis-jenis proposal terbagi menjadi 4, yaitu A. Proposal kegiatan, merupakan proposal yang sering digunakan di lingkungan masyarakat karena merupakan proposal untuk mengajukan suatu rencana kegiatan, baik itu individu atau perseorangan. B. Proposal penelitian, yaitu proposal yang sering digunakan pada bidang akademisi, seperti penelitian untuk tugas akhir, tesis, dan lain-lain. C. Proposal proyek, merupakan proposal yang ada kaitannya dengan dunia pekerjaan, umumnya berisi serangkaian rencana-rencana dalam usaha atau komersil. D. Proposal bisnis, merupakan proposal yang ada kaitannya dengan dunia bisnis atau usaha dan berhubungan dengan bisnis kelompok atau perseorangan. Nah, selanjutnya kita bahas proposal kegiatan kelompok 1 yang berjudul Teenager Love Language. Yang pertama ada halaman cover dengan judul Proposal Kegiatan Teenagers Love Language Remaja Cinta Bahasa Peringatan Bulan Bahasa dan Sastra di Harmony One Hotel Batam. Terdapat juga logo sekolah SMA N24 Batam dan logo kelas Bahasa Indonesia 1151. Di sini kami menggunakan tulisan dengan font Times New Roman dengan ukuran 12 dan 14. Dan selanjutnya terdapat nama penyusun proposal yang disusun oleh kelompok 1 serta keterangan pembuatan instansi proposal yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau SMA Negeri 24 Batam tahun pelajaran 2003-2024 dengan tulisan font Times New Roman ukuran 14 dan 16. Yang kedua, kata pengantar adalah bagian awal dari sebuah karya ilmiah seperti proposal. Di dalamnya terdapat ucapan syukur dan terima kasih dari penulis terhadap pihak-pihak yang membantu penyusunan proposal tersebut. Struktur kata pengantar terdiri dari 1. Pembuka, berisi ucapan syukur dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya tulis atau penelitiannya. Kedua, isi, berisi gambaran umum dari keseluruhan karya tulis atau penelitian. Yang ketiga, penutup, berisi permohonan maaf serta harapan yang diajukan oleh penulis kepada pembaca. Kata pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bismillah kami ucapkan puji dan syukur kami atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.
Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 telah menyelesaikan proposal yang berjudul Teenager Love Language, peringatan Bulan Bahasa dan Sastra Indonesia yang ke-44 tahun. Proposal ini kami buat dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi dan bakat para remaja, khususnya di bidang bahasa dan sastra. Kami menyadari bahwa proposal yang kami buat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami dengan sikap terbuka mengharapkan saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan proposal yang akan kami buat untuk kedepannya lagi. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hamzah SPD, selaku guru pengajar Bahasa Indonesia, dan teman kelompok 1 Bahasa Indonesia. Serta terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moral dan doa, baik secara langsung maupun yang tidak langsung dalam menyelesaikan proposal ini. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Batam, 10 Agustus 2024, kelompok 1. Kita lanjut ke bab 1 pendahuluan yang berisikan latar belakang, tujuan, dan manfaat. A. Latar belakang. Latar belakang merupakan informasi awal dari seluruh kegiatan atau penelitian yang membuat isu atau topik yang diangkat. Latar belakang biasanya berisi hal yang dapat melatar belakangi keinginan atau dorongan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. B. Tujuan. Tujuan untuk membuat kegiatan tersebut. C. Manfaat. Manfaat yang didapat dari kegiatan tersebut. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang. Teenagers Love Language adalah sekelompok remaja yang cinta bahasa dan sastra Indonesia. Remaja ini bergerak membangun bahasa dan sastra Indonesia untuk terus maju dengan mengadakan berbagai kegiatan yang bergerak di bidang bahasa dan sastra Indonesia, sekaligus untuk memperingati Bulan Bahasa dan Sastra. Bulan Bahasa merupakan bulan yang berkaitan erat dengan sejarah bahasa bangsa Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Salah satu isi Sumpah Pemuda, tepatnya di alinea ketiga, menyatakan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus bahasa pemersatu bangsa. Oleh karena itu, Oktober diperingati sebagai Bulan Bahasa dan Sastra. Saat itu, para pemuda mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang mengikat keberagaman bahasa Indonesia sebagai bangsa yang satu. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beraneka ragam bahasa dan sastra. Keragaman bahasa yang ada di Indonesia terdiri dari 718 bahasa, meskipun terdiri dari berbagai ragam bahasa, namun tetap bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai alat komunikasi serta media penghubung bahasa dan pemersatu bangsa. Selain itu, juga terdapat berbagai macam sastra Indonesia sebagai pembentuk karakter dan jati diri bangsa. Dalam kehidupan sehari-hari, sering dilihat bahwa bahasa Indonesia belum digunakan secara baik dan benar. Seperti banyaknya anak muda yang berbicara tidak menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai KBBI, melainkan menggunakan bahasa gaul dan bahasa asing. Ditambah lagi kurangnya karya sastra Indonesia yang diciptakan generasi muda saat ini. Dengan adanya kebiasaan berbahasa yang buruk, serta lunturnya sastra Indonesia pada generasi muda yang menyebabkan lunturnya nilai luhur bahasa dan budaya bangsa Indonesia. Untuk itu, kami sebagai remaja cinta bahasa atau Perbasi, Persatuan Remaja Bahasa dan Sastra Indonesia, mengadakan kegiatan Bulan Bahasa dan Sastra untuk memperkuat bahasa Indonesia dan meningkatkan nilai luhur budaya bangsa Indonesia pada generasi muda. Serta diharapkan kegiatan ini dapat menjadi wadah atau sarana penyaluran dan pembinaan serta pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang aktif dalam keseharian sebagai nilai luhur bangsa Indonesia. Kami selaku remaja cinta bahasa atau Perbasi berharap agar semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini, khususnya generasi muda saat ini dengan harapan dapat bermanfaat untuk kita semua. B. Tujuan kegiatan. Dari latar belakang yang telah dibuat, maka tujuan yang ingin dicapai adalah 1. Untuk memperingati Bulan Bahasa dan Sastra Indonesia. 2. Untuk meningkatkan kreativitas para remaja di bidang bahasa dan sastra Indonesia. 3. Untuk menambah wawasan pengetahuan para remaja tentang bahasa dan sastra Indonesia. 4. Untuk meningkatkan kemampuan, kepekaan, dan kepedulian para remaja generasi muda saat ini terhadap bahasa dan sastra Indonesia. C. Manfaat kegiatan. Dari tujuan yang telah dibuat, terdapat manfaat yang diperoleh yaitu 1. Agar menjadi pengingat bahwa bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia serta sastra Indonesia. 2. Agar dapat mengembangkan potensi remaja di bidang bahasa dan sastra Indonesia. 3. Agar menambah wawasan pengetahuan para remaja tentang pentingnya mempelajari bahasa dan sastra Indonesia. 4. Agar para remaja memiliki rasa cinta dan bangga terhadap bahasa dan sastra Indonesia, serta lebih peduli terhadap bahasa dan sastra Indonesia di antara sekian banyaknya bahasa dan sastra lainnya. Kita lanjut ke bab 2 yaitu isi, yang terdiri dari A. Tema kegiatan, B. Waktu dan tempat kegiatan, C. Jenis kegiatan, D. Peserta, E. Susunan kepanitiaan, F. Susunan acara, dan G. Anggaran biaya.
Bab 2. Isi. A. Tema kegiatan. Dalam rangka memperingati Bulan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2024, kami selaku panitia kegiatan mengusulkan tema mewujudkan generasi muda yang cendekiawan, kreatif, inovatif, serta cinta bahasa dan sastra untuk Indonesia Emas. Dengan demikian, seluruh peserta diharapkan memiliki dedikasi tinggi, pandai berbahasa, inovatif, serta kreatif berkarya dalam bentuk sastra untuk mewujudkan generasi muda Indonesia Emas. B. Waktu dan tempat. Hari Ahad, tanggal 27 Oktober 2024, bertempatan di Aula Hotel Harmony One Batam pada jam 8 WIB sampai 15 WIB. C. Jenis kegiatan. 1. Seminar Bahasa dan Sastra Indonesia. Keterangan: pertemuan yang diadakan untuk memperingati sekaligus membahas pentingnya bahasa dan sastra Indonesia pada generasi muda saat ini. 2. Lomba Cipta Puisi. Keterangan: lomba membuat atau menciptakan sebuah puisi yang merupakan karya sastra dengan ketentuan gaya bahasa, irama, rima, serta penyusunan larik dan bait sehingga tercipta sebuah puisi yang indah dengan tema persahabatan atau kekeluargaan. 3. Lomba Karya Cerpen. Keterangan: lomba membuat atau menciptakan sebuah karya cerita pendek dengan berbagai tema kehidupan disertai penyusunan struktur dan bahasanya yang teratur sehingga tercipta cerpen yang menarik. 4. Lomba Pentas Sastra. Keterangan: lomba berupa keterampilan seni seperti membaca karya sastra berupa puisi, cerpen, novel, bahkan drama atau teater yang berkaitan dengan sastra. D. Peserta. 1. Jumlah peserta 100 peserta umum dengan rentang usia remaja 13-19 tahun. 2. Iuran peserta 100.000 per orang. 3. Peserta akan mendapatkan snack box, paket makan siang, dan sertifikat peserta kegiatan. 4. Bagi peserta yang menjadi juara lomba kegiatan, maka akan mendapatkan sertifikat, medali, piala, dan uang tunai. 5. Peserta diwajibkan mematuhi tata tertib, kegiatan, dan peraturan lomba. D. Susunan kepanitiaan. 1. Raka Putra Mangkester Sastra sebagai pelindung kepala organisasi berbasi, yaitu Persatuan Remaja Bahasa dan Sastra Indonesia. 2. Cahyo Kurniawan, Sarjana Sastra, sebagai penanggung jawab acara. 3. I Gusti Bagus Kevin Dwi Dharma sebagai ketua pelaksana. 4. Nadia Alifa Mastarina sebagai wakil pelaksana. 5. Safira Najla Aulia sebagai sekretaris. 6. Nur Cahyani sebagai bendahara. 7. Muhammad Hafiz dan Tirta Gali Firmansyah sebagai seksi acara. 8. Yonatan David Septian dan Jamal Effendi sebagai seksi perlengkapan. 9. Jud Adik Fakriyah dan Nur Haida Tampo Bulan sebagai seksi konsumsi. 10. Aswin Putra dan Rizky Siregar sebagai seksi keamanan. 11. Rina Dewi dan Syifa Riani sebagai seksi kebersihan. 12. Melinda Fitri dan Salma Handayani sebagai seksi dokumentasi. F. Bagian susunan acara terlampir. G. Anggaran biaya. Dana masuk. 1. Keterangan. Dana kas perbasi Persatuan Remaja Cinta Bahasa dan Sastra Indonesia berjumlah 3 juta rupiah. 2. Dana iuran pendaftaran 100.000 rupiah per orang kali 100 peserta berjumlah 10 juta rupiah. 3. Dana sponsor Pramedia 6 juta rupiah, Dinas Pendidikan Kepri 4 juta rupiah, Dinas Pendidikan Kota Batam 4 juta rupiah, Dinas Kebudayaan Indonesia 3 juta rupiah, Ruang Guru 3 juta rupiah, Universitas Terbuka Batam 3 juta rupiah, Telkomsel 2 juta rupiah, BNI 2 juta rupiah. Totalnya adalah 40 juta rupiah. Dana yang dibutuhkan yang pertama sewa tempat sebesar 28 juta rupiah selama 7 jam. 2. Peralatan terdiri dari sewa sound system sebesar 1.500.000, 2 buah standing banner dengan ukuran 70 cm x 170 cm seharga 1 juta, dan yang ketiga plastik sampah 3 bag dikali 10.000 semangan 30.000. Juara 1 mendapatkan sertifikat, medali, piala, dan uang tunai sebesar 1 juta rupiah dikali 3 lomba sehingga menjadi 3 juta. Juara 2 mendapatkan sertifikat, medali, piala, dan uang tunai sebesar 700.000 rupiah dikali dengan 3 lomba sehingga menjadi 2.100.000. Juara 3 mendapatkan sertifikat, medali, piala, dan juga uang tunai sebesar 500.000 rupiah dikali 3 lomba sehingga menjadi 1.500.000. Biaya uang print sertifikat, piala, dan juga medali dikali dengan 3 juara untuk 3 lomba sebesar 300 sehingga mendapatkan 9 piala, 9 medali, dan juga 9 sertifikat. Keempat, biaya honorarium juri dan narasumber. Dibutuhkan 2 narasumber untuk seminar dengan harga 1 juta rupiah dan juga juri 1 untuk lomba cipta puisi sebesar 650.000 rupiah, juri 2 lomba karya cerpen sebesar 650.000 rupiah, dan juri 3 untuk pentas sastra sebesar 650.000 rupiah. Yang kelima ada biaya konsumsi, yaitu paket snack box seharga 10.000 untuk peserta, panitia, narasumber, dan juga juri.
dengan total biaya menjadi Rp1.290.000. Ya, ada biaya paket makanan plus minuman seharga Rp25.000 untuk 100 peserta, 24 panitia, 2 narasumber dan 3 juri, sehingga totalnya menjadi Rp3.225.000. Yang keenam ada biaya sertifikat peserta, yaitu sebesar Rp3.000 dikali dengan 100 peserta sehingga menjadi Rp300.000. Yang ketujuh, biaya sekretariat, terdiri dari pembuatan proposal seharga Rp20.000, lanyard untuk 24 panitia sebesar Rp240.000, alat tulis panitia dan juri sebesar Rp325.000, beserta print undangan atau brosurnya yaitu Rp100.000, sehingga total dari keseluruhan biaya yang dibutuhkan yaitu Rp45.880.000. Bab 3 penutup. Demikian proposal kegiatan ini kami buat agar menjadi dasar pertimbangan dalam menyetujui dan mendukung kegiatan ini. Tidak lupa kami ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita karunia wawasan sehingga dapat berkontribusi dalam kelancaran pembuatan proposal ini. Kami selaku Perbasi berharap kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, kami membutuhkan partisipasi dari semua pihak yang membangun kegiatan ini. Kami memohon maaf apabila dalam proposal ini masih ada kekurangan. Untuk itu, kami dengan sikap terbuka menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan proposal kegiatan ini ke depannya. Dan terima kasih. Batam, 10 Agustus 2024. Ketua Pelaksana, I Gusti Bagus Kevin Dwi Dharma. Sekretaris, Safra Najla Aulia. Mengetahui pelindung, Raka Putra MS. Menyetujui penanggung jawab, Cahyo Kurniawan SS. Yang terakhir ada lampiran dari susunan acara yang diadakan pada hari Ahad 27 Oktober 2024 di Harmony One Hotel Batam. Yang pertama ada pendaftaran atau registrasi peserta dimulai dari jam 7.30 sampai jam 8.00 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, pembukaan dimulai dari jam 8.00 sampai 8.30 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, diadakan seminar dari jam 8.30 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat. Yang keempat, diadakan lomba cipta puisi dari jam 9.30 sampai jam 10.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya lomba karya cerpen dari jam 10.30 sampai 12.30 waktu Indonesia Barat. Dilakukan isoma atau istirahat dimulai dari jam 12.30 sampai jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan lagi dengan lomba pentas sastra dari jam 13.00 sampai 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan terakhir yaitu penutup dari jam 14.30 sampai jam 15.00 waktu Indonesia Barat.